Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Aditya Asyari. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan mengerjakan soal UTS, yaitu mata kuliah fikih. Ya, pertanyaan pertama yaitu definisi dalam sebuah disiplin ilmu merupakan pijakan dasar dalam memahami setiap ilmu. Pertanyaannya itu, saudara sebutkan bagaimana definisi ilmu fikih secara konversi berdasarkan pendapat para ahli fikih. Ya, pertanyaan pertama yaitu definisi dalam sebuah disiplin ilmu merupakan pijakan dasar dalam memahami setiap ilmu. Pertanyaannya itu, saudara sebutkan bagaimana definisi ilmu fikih secara konversi berdasarkan pendapat para ahli fikih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang tadi sebelumnya saya sampaikan tadi. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariah Islam, secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua adalah, pernikahan salah satu bagian dalam bahasan fikih. Pertanyaannya yaitu, saudara jelaskan syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan itu menjadi sah secara syariah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Syarat rukun nikah untuk mempelai pria. Yang pertama, pasti memeluk agama Islam. Yang kedua, laki-laki yang tertentu. 3, bukanlah lelaki mahram dengan calon istri masih dalam kurung masih saudara kandung. Tuh. Terus yang keempat, calon mempelai pria mengetahui wali nikah asli yang akan menjadi wali pernikahan. Yang kelima, tidak dalam ihram umroh atau haji. Dan yang keenam, menikah dengan relaan atau kemauan sendiri, bukan dengan paksaan. Ya, tentu. 7, tidak memiliki 4 orang istri pada waktu menikah. Dan 8, mengetahui perempuan yang akan dijadikan istri dan dinikahi. Baik, syarat-syarat mempelai wanita sebelumnya saya sampaikan untuk syarat-syarat mempelai laki-laki atau pria ya, yang saya sebutkan, dan saya akan menyebutkan syarat-syarat mempelai yang wanitanya. Yang pertama, memeluk agama Islam. 2, wanita yang tertentu. 3, bukan mahram. 4, wanita bukan seorang kusta atau menyukai sesama jenis gitu. 5, tidak dalam ihram haji atau umroh. Dan keenam, calon wanita tidak dalam masa idah atau haid. Terus nomor 7 yang terakhir, tidak berposisi sebagai istri orang. Nah, itu yang paling penting bagi kita semua ya. Lalu adapun rukun nikah itu adalah pasti 1, akad, 2, wali, dan ketiga 2 orang saksi. Nah, sekian. Lalu pertanyaan ketiga yaitu, ketika seseorang tidak memiliki wali nikah yang menjadi syarat dan juga menjadi rukun di dalam mazhab Syafi'i, lalu siapa yang berhak menjadi wali? Nah, ketika seorang tidak memiliki wali nikah, itu pertanyaannya.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Ya, jawabannya adalah keberadaan wali merupakan satu dari 5 rukun nikah. Wali sendiri ialah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam bab nikah. Bisa kita pahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah para waris dari calon mempelai wanita. Urutan menyebutkan dalam keterangan Abu Sujak untuk merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah. Yang pertama kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, yakni saudara laki-laki mempelai wanita yang tunggal, ayah dan ibu, bisa merupakan kakak atau adik saudara laki-laki saya gitu. Saudara laki-laki yang tunggal ayah namun beda ibu, paman yang dimaksud telah saudara laki-laki ayah, baik lebih tua atau lebih muda dari ayah. Anak laki-laki paman dari pihak ayah. Tapi jika keenam pihak keluarga di atas tidak ada, maka alternatif terakhir yaitu menjadi wali ialah wali hakim, gitu kurang lebihnya. Ya, saya lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu saudara bacakan beberapa ayat dalam arti dihafal, ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah atau menikah, minimal 2 ayat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tadi yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yang disuruh untuk mencari ayat yang menerangkan tentang nikah atau menikah. Yang pertama dari surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusakum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati afabil batini yu'minuna bi ni'matillahi wa hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan atau suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4 yang disuruh mencari penjelasan tentang nikah atau menikah. Ya, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ya, artinya
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.